Oke, puji Tuhan, haleluya. Mari saudaraku sekalian, lihat kepada orang yang ada di sebelahmu, katakan Anda sungguh luar biasa. Haleluya. Oke, saudaraku sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat amat baik, Tuhan itu sungguh baik. Ya, hari ini ya kembali saya mengajak saudara untuk melihat akan seri dari kesehatian. Ya, jadi artinya kita akan bicara kembali tentang kesehatian. Saudaraku sekalian, kita telah bicara tentang yang pertama adalah kita harus mengerti bisa sehati dengan pemimpin yang Tuhan percayakan. Kemudian kita telah bicara tentang harus bisa sehati dalam mensukseskan program pelayanan. Dan saudaraku sekalian, hari ini di seri yang terakhir ini saya mau sampaikan bahwa kita harus bisa sehati dengan orang yang mengerti bersehati dalam hal yang benar. Jadi saya ulangi, Anda bisa lihat di screen temanya, harus bisa sehati dengan orang yang mengerti bersehati dalam hal yang benar. Jadi saudaraku sekalian, dari sini kita sudah menemukan, kita sudah jelas bahwa kita tidak boleh sehati dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa 2 seri yang lalu kita telah membahas tentang kuasa kesehatian. Bagaimana kesehatian itu mendatangkan kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kesehatian itu bisa mengubahkan banyak hal, bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu sekali saudara boleh mengalami kuasa dari kesehatian ini. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat hal yang agak berbeda tentang kesehatian. Mari kita mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 33. Saudara boleh mencatatnya dan saudara boleh membacanya nanti. Saudara perhatikan ayatnya di screen. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku sekalian, firman Tuhan kita baca memberitahu kepada kita bahwa setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberang Laut Merah, mereka sampai di tanah Kanaan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai yang diambil dari suku-suku Israel. Saudaraku sekalian, perhatikan, 12 pengintai ini kemudian menjalani negeri Kanaan selama 40 hari. Artinya mereka pergi ke tanah Kanaan, mereka survei. Mereka survei, mereka mempelajari segala sesuatu. Mungkin mereka mempelajari secara geografis lah, kemudian kehidupan di sana, tanah di sana. Dan mereka mengakui bahwa tanah Kanaan tanah yang luar biasa, tanah yang subur, tanah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tetapi dari sisi yang lain,
Saudaraku sekalian, ya mereka juga menyampaikan banyak hal-hal yang tidak baik. Ya, 40 hari mereka pergi. Dan ketika mereka kembali ke hadapan Musa, mereka kembali ke hadapan orang-orang Israel. Saudaraku sekalian, mereka mulai menceritakan banyak hal. Dan hal yang mereka ceritakan, terlebih khusus adalah hal-hal yang mengerikan. Mereka berkata kita tidak bisa masuk ke negeri tersebut. Karena orang-orang yang tinggal di tanah tersebut itu orang-orang yang mengerikan. Keturunan raksasa, orang yang badannya gede-gede. Kita tuh gak ada lawannya, kita gak bisa masuk, kita semua akan mati. Saudaraku sekalian, ketika 10 orang menyampaikan hal yang tidak baik. Perhatikan, dari 12 orang yang berangkat terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok yang percaya bahwa mereka pasti bisa menguasai dan menduduki negeri tersebut, itu tanah Kanaan. Satu kelompok lagi itu 10 orang, 10 pengintai berkata kita tidak mungkin menduduki negeri tersebut, kita tidak bisa menguasai negeri tersebut. Saudaraku sekalian, perhatikan, ketika 10 orang ini mulai berbicara, ketika orang-orang Israel mendengar fakta yang disampaikan 10 orang, mereka mulai marah. Mereka mulai berteriak, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, Kaleb lalu berkata, Alkitab yang kita baca mengatakan bahwa Kaleb kemudian menenteramkan hati bangsa tersebut dan berkata, tidak, kita pasti bisa menduduki negeri tersebut. Tapi 10 orang tersebut kemudian berkata, nggak bisa. Mereka tuh besar-besar, kita tuh bukan lawan mereka. Mereka melihat kita kayak kita melihat belalang, artinya di hadapan mereka kita tuh mungil-mungil, kecil-kecil. Tinggal diinjak, kita mati. Perhatikan saudaraku sekalian. Rakyat yang bersama dengan Musa. Orang-orang Israel yang bersama-sama dengan Musa. Kemudian mereka berteriak, mereka marah. Mereka percaya kepada yang disampaikan 10 orang. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh 10 orang. Dan perhatikan, itu membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. 10 orang beserta bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka protes, ketika mereka komplain, mereka berdosa kepada Tuhan. Kenapa mereka berdosa kepada Tuhan? Tuhan berkata karena mereka melupakan kuasaku. Mereka melupakan kemuliaanku. Mereka melupakan apapun yang telah aku perbuat dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka melupakan mujizat-mujizat yang telah aku perbuat. Itu membuat Tuhan marah. Dan itu dosa. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu dosa karena mereka melupakan mujizat-mujizat Tuhan. Itu dosa karena mereka meniadakan semua yang telah Tuhan perbuat kepada mereka. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Jangan kita meniadakan akan kemuliaan Tuhan yang pernah dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika bangsa Israel itu setuju, sepakat, percaya kepada apa yang dikatakan 10 orang. Tanpa mereka sadari, perhatikan, kesehatian dengan orang yang salah itu kemudian mendatangkan akhir yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Saya sebut kesehatian yang salah karena mereka setuju dengan apa yang dikatakan 10 orang, mereka percaya. Dan mereka menolak apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka. Tuhan berkata, selama mereka pergi mengintai itu negeri, Tuhan berkata hukumannya adalah 1 hari menjadi 1 tahun. Oleh sebab itu Tuhan berkata selama 40 tahun mereka akan berkeliling
di padang gurun. Saudaraku sekalian, perhatikan. Akhir yang menyedihkan bagi bangsa Israel adalah laki-laki di atas umur 20 tahun itu semuanya ya tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi mereka yang kemudian bisa masuk ke tanah Kanaan. Kesehatian dengan orang yang salah akan mendatangkan akhir yang menyedihkan. Saya berikan contoh yang lain. Injil Matius 28 ayat ke-14 sampai ke-16. Injil Matius pasal 26 14 sampai 16, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia," maksudnya Yesus, "kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yudas dia melakukan ya sebuah mufakat. Ya, dia mulai bersahati ya dengan orang-orang yang salah. Injil Matius 27, 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudaraku sekalian, pada saat itu Yudas dia tahu. Dia merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang tanda kutip ya unik dan sangat khusus. Kenapa? Karena dia mata duitan, saudaraku. Ya, dia selalu mementingkan duit, ya. Karena apa? Karena dia suka mengambil duit yang dia pegang kanan, dia dikasih tanggung jawab untuk menjadi pemegang duit, pemegang uang. Ya, dia bendaharanya istilahnya. Ya, tapi dia sering kali mencuri dari uang yang dia pegang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ya, dia sangat memperhatikan soal uang. Karena itu, ketika dia tahu bahwa para imam-imam Taurat, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua Israel, kemudian orang-orang Farisi, mereka pengen sekali ya mencari celah untuk menggagalkan Tuhan Yesus, untuk menangkap, untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, dia tahu, ketika dia tahu Yudas memanfaatkannya sebagai kesempatan. Ya, lalu dia bermufakat, dia bersahati dengan mereka. Dia bersahati dengan orang-orang yang salah. Gitu, orang-orang ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Alkitab berkata ketika dia mengkhianati Yesus, dia kemudian menyesal. Karena ketika melihat Yesus, itu adalah orang benar yang kesalahannya tidak ditemukan. Dan bagaimana Yesus kemudian dihukum mati, dia menyesal. Perhatikan saudaraku sekalian. Kesehatian dengan orang yang salah, itu bisa mendatangkan akhir yang tragis seperti Yudas. Dia akhirnya mati dalam dosanya dengan cara bunuh diri. Itu dia menggantung diri. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan salah dan kita jangan tidak mau mengerti. Dan tanpa kita sadari, kita bersahati dengan orang-orang yang salah. Sehingga yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Pekerjaan-pekerjaan yang salah, tindakan-tindakan yang salah, keputusan-keputusan yang salah. Apabila kita bersahati dengan orang yang salah, maka selalu akan mendatangkan akhir yang tidak baik, tidak menyenangkan, atau mendatangkan akhir yang buruk.
bangsa Israel sebagai contoh, Yudas sebagai contoh. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar hari ini untuk berhati-hati. Kita belajar untuk peka. Supaya kita jangan sampai bersahati dengan orang-orang yang melakukan hal yang salah. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya ya itu akan mendatangkan hal-hal yang menyedihkan. Istilahnya akhirnya adalah akhir yang tidak baik. Saya berikan contoh saudaraku. Ya, contohnya Anda kerja di perusahaan. Anda kerja di sebuah kantor, lalu rekan kantor Anda, rekan kerja Anda kemudian mengajak saudara berkata, yuk kita makan di perusahaan yuk. Ya, ini perusahaan ya kita bisa dapatkan uang lebih, ya kita bisa dapat uang lebih banyak, ya kita bisa bersenang-senang, ya yuk kita korupsi yuk. Jadi kalau kita beli barang, wah kita naikin harga, ya atau kita buat bon palsu. Ya, contoh aja peceng, tulis aja bonnya Pak Koceng gitu, Pak Koceng gitu loh. Atau, wah kalau harga lapor aja, Cepeceng bilang aja ya 130.000 gitu loh. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, ketika saudara setuju dan saudara ikut melakukan yang tidak baik, artinya saudara telah bersahati melakukan hal yang salah dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Atau contohnya, ada ya teman gereja ya ngajak kita, udah minggu ini kita nggak usah ibadah deh, ya kita pergi jalan-jalan, ya sudah lama nih nggak keluar, nggak pergi, nggak usah ibadah nggak apa-apa, ya toh minggu depan masih bisa tetap ibadah. Saudaraku sekalian, perhatikan, ketika ada teman gereja yang mengajak saudara untuk bolos ibadah, lalu saudara setuju, saudara ikut melakukannya. Oh ya benar ya, minggu depan juga tuh gereja kagak pindah, gereja masih tetap ada. Ya minggu depan aja baru gue ibadah, minggu ini ya gak ibadah gak apa-apa. Saudara ketika saudara setuju, saudara melakukannya, artinya saudara telah ya bersahati melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau mungkin ada orang berkata kepadamu, udah ke gereja gak usah melayani, gak usah jadi pelayan, gak usah ambil bagian dalam pelayanan. Ya, jadi jemaat aja. Ya, jadi jemaat itu kan enak, gak punya beban, datang ibadah, habis ibadah kita pulang. Ya, gak usah pusing. Ya, kalau jadi pelayan, waduh nanti mesti ikut ini, ikut itu. Ya, jadi pelayan mesti ada ini, ada itu. Ya, ngapain jadi pelayan? Gak usah. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan. Alkitab berkata bahwa setiap orang percaya merupakan anggota tubuh Kristus. Ya sebagai anggota tubuh kita perlu berfungsi. Ya, artinya apa saudaraku sekalian? Artinya setiap jemaat ya harus ya rindu untuk bisa terlibat di dalam pelayanan, rindu untuk bisa melayani Tuhan. Amin saudaraku. Tapi ketika saudara diajak, saudara didorong, udah gak perlu siapin hidup benar-benar, gak usah siapin hidup baik-baik supaya bisa melayani Tuhan, supaya Tuhan nanti bisa ya melibatkan kamu. Saudara, kalau saudara setuju dan ya benar ya, jadi jemaat biasa aja, ngapain repot-repot mesti melayani, udah bisa jadi jemaat, usah datang ibadah mah udah bagus gitu loh. Nah saudaraku sekalian, ketika Anda ikut ya dengar apa yang dikatakan orang, dan saudara tidak pernah mempersiapkan diri untuk rindu menjadi pelayan, bisa terlibat dalam melayani Tuhan, saudara telah bersahati dengan orang yang salah. Saudara bersahati melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari ya kita perhatikan baik-baik. Ya, hati-hati jangan sampai kita salah dan kita bersahati melakukan hal yang salah. Ya, contoh, saya berikan contoh yang lain saudaraku. Ada orang yang mengajar ya bahwa tidak perlu untuk memberikan persembahan atau membayar persepuluhan. Saudaraku sekalian, kalau Anda mendengar pengajaran seperti ini, ya, itu artinya apa? Artinya Anda setuju, Anda ikut melakukan hal yang salah, Anda sehati melakukan hal yang salah, yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, mungkin banyak orang pernah lihat di medsos, mungkin di Instagram, mungkin di TikTok, saudaraku sekalian, ada pengajaran pendek
Ya, yang mengatakan bahwa sekarang ya kita hidup di perjanjian baru, kita udah nggak perlu kasih persepuluhan. Ya, udah nggak perlu. Di perjanjian baru nggak bilang mesti kasih perpuluhan. Yang dibilang adalah kita mesti mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya mungkin dasarnya Roma 12 yang pertama kali. Ya, saudaraku sekalian, itu pengajaran banyak orang senang, banyak orang suka. Bahkan ada satu video yang saya dapat yang muncul ya di Instagram saya, ya satu orang yang diajarkan sama. Ya, maksudnya mungkin dia udah dengar orang, jadi ini pengajaran yang sama diulangi. Backgroundnya yang luar biasa, tembok ratapan, saudaraku. Artinya begitu saya lihat tembok ratapan, ya itu video dia buat di Israel. Ya, lalu dia berkata bahwa ya kita adalah orang-orang hidup di perjanjian baru. Ya, Kristus telah menebus kita di perjanjian baru. Ya, dan ya kita sudah tidak perlu membayar perpuluhan. Kenapa? Karena tidak dikatakan kita harus mempersembahkan perpuluhan kita, tapi kita harus mempersembahkan hidup kita. Saudaraku sekalian, ketika melihat video-video tersebut, saya tersenyum. Ya, dalam hati jujur saya tertawa, saya lucu sekali. Kenapa lucu? 10% saja ya kita tuh nggak bisa kasih ke Tuhan. Masa dibilang kita mesti kasih 100%? 100% aja Anda nggak bisa bayar, Anda nggak bisa beri kepada Tuhan. Anda bilang Anda mau kasih 100% hidupmu, Anda mau persembahkan seluruh hidupmu. Saya mau katakan nonsen. Lu coba bayar 10% dulu, perpuluhan dulu. Lu bisa bayar kepada Tuhan. Itu udah luar biasa. 10% kita nggak bisa kasih, kita nggak bisa taat, kita nggak bisa bayar. Bilang kita mau kasih seluruh kehidupan kita. Nonsen. Saudaraku sekalian, oke lah. Sekarang kita nggak usah bicara hal ini. Kita bicara, oke, sesuai dengan Roma 12 yang pertama, kita mesti mempersembahkan hidup kita. Ya, hidup yang berkenan, itu persembahan berkenan, mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu persembahan berkenan. Saudaraku sekalian, permisi tanya. Kalau orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya, berarti dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita orang yang sangat mengasihi Tuhan, kita pasti rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Kita rindu untuk beribadah. Dengan kata lain, kalau kita adalah orang yang mempersembahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, berarti kita selalu siap sedia untuk bersekutu sama Tuhan. Oke, saudaraku sekalian, hari ini apakah kita setiap hari berdoa? Anda nggak usah jawab, jawab sendiri. Apakah setiap hari Anda membaca Alkitab? Apakah setiap hari Minggu loh, hari Minggu kebaktian umum, Anda tuh selalu hadir dan gak pernah absen? Atau gereja ada kebaktian tengah minggu, ada kelompok sel, apakah Anda hadir? Ya, contoh, all by grace, yang Anda gak perlu kemana-mana, Anda di rumah aja, tinggal Anda buka channel YouTube gereja, ikut kebaktian all by grace jam 6.30 sore sampai jam 7.30 lewat. Apakah Anda lakukan? Kalau gereja setiap bulan sekali minimal ada satu kebaktian pengajaran, kebaktian khusus. Apakah Anda hadir? Saudaraku sekalian, kalau kita bilang aku mau persembahkan hidupku kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan, artinya Anda mau persembahkan 100% hidupmu. Kalau Anda mau persembahkan hidupmu 100% kepada Allah, sepenuh hidupmu, saya mau katakan Anda pasti tidak pernah akan melewatkan doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, bersekutu sama Tuhan setiap hari. Anda gak pernah akan absen untuk ikut kebaktian, baik minggu, tengah minggu, atau apapun. Tapi yang menjadi masalah, dan ini kenyataan dalam hidup banyak orang Kristen, banyak orang Kristen 1 minggu sekali aja ke gereja. Bahkan
Mungkin aja baca Alkitab pun pas datang gereja, doa pun pas datang gereja. Mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita perlu berhati-hati dengan banyak pengajaran. Pengajaran itu mesti ada dasarnya. Kita lihat sebentar saja saudara untuk lihat Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudaraku sekalian, banyak orang berkata setelah Yesus mati di atas kayu salib, itu hukum Taurat ditiadakan. Enggak salah, tapi tidak semua. Saudaraku sekalian, perhatikan. Mungkin ada yang bertanya, loh apakah perpuluhan itu adalah bagian dari Taurat? Persepuluhan adalah bagian dari Taurat Musa, saudaraku. Ya, bagian dari perintah-perintah Allah disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Zaman dulu ada dua jenis persepuluhan. Satu adalah untuk Bani Lewi. Satu lagi adalah diberikan, maksudnya dinikmati oleh orang-orang Israel sendiri. Ya, di mana mereka bersukaria di hadapan Tuhan, lalu yang dikumpulkan untuk orang-orang miskin, ya. Dan setiap tahun ketiga itu dikumpulkan sekali lagi untuk orang-orang Lewi. Saudaraku sekalian perhatikan, persepuluhan adalah bagian dari Taurat Musa, ya. Dulu kategorinya adalah yang berhubungan dengan pengorbanan binatang. Wah, jadi tahun ini ya saya punya ternak. Ya, kambing saya melahirkan 10 ekor, gue ambil 1 ekor. Ya. Gue punya domba beranak, ya ada 20, ya gue pisahkan 2 untuk Tuhan. Itu persepuluhan zaman dulu dikategorikan berhubungan dengan pengorbanan binatang. Tapi setelah Kristus Yesus mati di atas kayu salib, maka pengorbanan binatang itu dihapuskan. Karena Kristus telah menjadi korban penebusan bagi kita. Jadi tidak ada ya dalam bentuk pengorbanan binatang. Karena itu saudaraku sekalian, perhatikan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, menyempurnakannya. Oleh sebab itu, mari hari ini kita perlu berhati-hati terhadap banyak pengajaran yang di luar sana, yang di medsos saudaraku. Ya, jangan mudah bersahati dengan pengajaran yang sepertinya benar, ya, tetapi tidak berdasar pada tempat yang benar. Oke. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali. Oleh sebab itu kita tahu, ya, karena Tuhan sendiri yang berjanji, ya, bahwa apabila kita mau persepuluhan kita kepada Tuhan, Tuhan berkata Dia akan bukakan tingkap langit, Dia akan curahkan berkat, ya, sampai berkelimpahan. Karena itu kita belajar, ya. Saudaraku sekalian, ketika kita bicara persepuluhan, bukan Tuhan perlu uang kita, Tuhan gak butuh. Ya, Tuhan punya cara kok untuk memenuhi kebutuhan, ya, pelayanannya, kebutuhan gerejanya, kebutuhan orang-orang. Tuhan punya cara. Tapi saudaraku sekalian, kenapa ya Tuhan mau kita bayar perpuluhan? Pertama, ya karena agar kita punya satu pembelajaran, yaitu ketaatan. Kita bisa melatih diri kita untuk taat. Kedua, kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Ya, Dia berjanji kalau siapa yang bawa perpuluhan, Dia akan buka tingkap langit, Dia akan curang berkat. Dan saya melihat banyak orang yang setia, yang benar dalam bayar perpuluhan, mereka diberkati luar biasa. Artinya saudaraku sekalian, ya yang mereka hasilkan, ya itu bisa mereka nikmati. Banyak orang bisa menghasilkan, nggak bisa menikmati. Artinya dia punya kemampuan untuk menghasilkan, tapi tidak punya kemampuan menikmati.
Ya, kenapa? Karena banyak sekali orang udah dapat uang, uangnya bisa hilang kemakan orang, uangnya ya mesti dipakai karena untuk ya ada yang sakit dianya, sakit habis semua yang begitu-gitu. Ya, belalang pelahap banyak di samping hidupnya. Tapi ketika seseorang itu memang dia bayar per bulan, itu ya apapun yang dia dapat itu dikuduskan, diberkati dan dia bisa menikmatinya. Oleh sebab itu saya katakan ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan butuh uang kita, tetapi ini adalah sarana di mana kita bisa belajar untuk taat pada firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, hari ini ya, mari kita belajar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya. Kita tuh harus mengerti apa? Mengerti bersahati dengan orang yang melakukan hal yang benar, ya. Karena ketika kita bisa bersahati dengan orang yang melakukan hal yang benar, maka hidup kita akan diberkati. Saya berikan contoh, saudaraku. Kita baca Daniel, kitab Daniel pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 9. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 9. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita tahu saudaraku sekalian, Daniel ya, Mesak, Abednego ya, dan teman-teman mereka, saudaraku sekalian, mereka berempat ya. Mereka adalah anak-anak Yahudi, orang-orang Yahudi ya, yang dipilih ya karena kepintaran mereka. Lalu mereka dibawa, lalu mau dididik secara Babelonia. Budaya dan lain supaya mereka bekerja untuk Babelonia. Saudaraku sekalian, perhatikan. Yang menarik adalah ketika mereka sampai di kerajaan Babel. Lalu mereka tuh harus dijaga, dalam tanda kutip dipelihara, sehat ya, badannya tegap, pokoknya otaknya encer dan lainnya. Jadi mereka diberikan makanan-makanan yang terbaik, daging-daging terbaik, makanan-makanan semua yang terbaik. Tapi dari begitu banyak orang, anak-anak muda yang tanda kutip ditangkap dan dikumpulkan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Ya, ada kemungkinan karena makanan tersebut telah dipersembahkan lah kepada dewa dan lain sebagainya. Perhatikan, yang menarik adalah Sadrak, Mesak, Abednego, 3 teman Daniel. Ya, ketika Daniel berketetapan tidak mau menajiskan diri, maka Sadrak, Mesak, Abednego kemudian sehati sama Daniel, ngikut. Pokoknya ya, Daniel bilang begitu, kami ikut. Kami sepakat, kami setuju. Kalau Daniel berkata bahwa dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja, kami juga. Jadi mereka semua berkata kepada pemimpin pegawai istana, kami tidak mau menajiskan diri. Apa yang terjadi? Saudaraku sekalian, ketika Sadrak, Mesak, Abednego sehati sama Daniel untuk hidup benar ya, di hadapan Tuhan, untuk tidak menajiskan diri, Tuhan memberkati mereka. Mereka berempat menjadi orang-orang yang paling menonjol di antara banyak anak-anak muda yang memang siap dilatih, dididik untuk menjadi penasihat-penasihat raja. Mereka berempat itu bukan saja menonjol, tapi mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan, dan mereka melayani ya pemimpin-pemimpin Babel, satu generasi ke satu generasi ke satu generasi. Mereka menjadi orang-orang yang sangat diandalkan. Menarik saudaraku sekalian. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita belajar
Kalau kita bisa sehati dengan orang-orang yang mengerti melakukan hal-hal yang benar, ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar hari ini. Kita bertekad bahwa ya, saya mau menjadi orang Kristen. Saya mau menjadi jemaat yang bisa sehati dengan orang-orang yang melakukan hal yang benar. Misalnya saudaraku sekalian, Anda berkata, saya mau sehati dengan mereka yang setia bayar harga untuk beribadah. Ya, saya mau sehati dengan mereka yang setia melayani. Ya, ketika Anda melihat rekan Anda melayani dengan setia, saya mau sehati. Saya juga mau setia melayani. Ya, saya mau setia dengan mereka yang mengasihi jiwa-jiwa. Waduh, dia selalu berdoa untuk jiwa-jiwa. Dia selalu berusaha untuk bawa jiwa-jiwa. Aku mau sehati dengan dia. Aku juga mau bawa jiwa-jiwa. Aku mau bawa keluarga, teman, famili belum percaya ke gereja. Atau saudaraku sekalian, kau berkata, aku mau setia dengan mereka yang sungguh-sungguh yang setia untuk bayar perpuluhan, setia untuk memberi persembahan. Aku mau sehati dengan mereka. Aku mau sehati. Aku juga mau melakukan hal yang sama. Ya. Atau engkau berkata, aku mau sehati dengan mereka yang setia menopang gereja. Ya, aku mau sehati dengan mereka yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ya, aku mau sehati dengan mereka yang hidupnya jujur dan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, saya percaya ketika kita memutuskan mau bersehati dengan orang-orang yang hidupnya benar, melakukan hal benar, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Akan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditinggikan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau hidup kita ditinggikan oleh Tuhan, maka kita akan sangat bersuka cita, nggak capek. Saudaraku sekalian, daripada kita meninggikan diri kita sendiri, kita mempermuliakan diri kita sendiri, capek saudaraku, dan belum tentu bisa berhasil. Tapi ketika kita bersehati dengan orang-orang yang benar, kita akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita belajar